Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfian Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perdata. Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara, perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. Sumber hukum perdata secara harfiah, sumber hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordanti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya bukti 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berdasarkan hukum adat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Pembagian bab dalam KUH Perdata yang terdiri dari 4, yaitu buku 1 tentang orang. Buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Buku 2 tentang kebendaan. Dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris. Buku 3 tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu. Dan yang terakhir yaitu buku 4 tentang pembuktian, mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Contoh pasal dalam KUH Perdata. Pasal 570 yang berbunyi hak milik adalah pemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dalam leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum tanpa mengganggu hak orang lain. Pasal 1320 yang berbunyi, persetujuan diperlukan 4 syarat. Sepakat mereka yang mengikat diri, kecakapan dalam membuat ikatan suatu hal tertentu dengan sebab yang halal. Pasal 1338 yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai sebuah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pembahasan hukum perdata hingga kini tidak ada habisnya, mulai dari pengertian hukum perdata dan contoh pasalnya. Sangat berguna menambah wawasan hukum. Terlebih lagi, KUH Perdata beserta sumber hukum lainnya menjadi acuan lembaga pendidikan dalam penyelesaian perkara perdata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.